in the crossfire. Anak, oke, hari ini Ibu akan melanjutkan tentang materi pemasaran dan evaluasi hasil usaha budidaya tanaman. Jadi, materi ini adalah materi terakhir di semester 1. Karena nanti di tanggal 23 November kalian sudah mengikuti PAS atau penilaian akhir semester. Oke? Kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Jadi kalau misalkan kemarin itu kita sudah menentukan harga pokok budidaya tanaman berapa, berarti untuk tahap selanjutnya adalah tahap pemasaran. Jadi proses akhir dari suatu rangkaian perencanaan usaha adalah pemasaran. Strategi pemasaran yang tepat akan memperpendek sistem atau mata rantai perdagangan, sehingga loss of benefit atau keuntungan yang hilang akibat panjangnya tata niaga perdagangan bisa dihindari. Oke, sistem pemasaran langsung. Sistem pemasaran langsung ialah sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara. Penjualan langsung juga terbagi menjadi beberapa jenis, misalnya penjualan dengan mempunyai toko sendiri atau sistem penjajahan langsung pada konsumen. Sisi positif dari sistem pemasaran langsung di antaranya adalah menghemat waktu dan bisa memperkenalkan langsung produk kita kepada konsumen, tidak kebergantungan pada pihak lain serta waktu yang lebih fleksibel. Oke, lanjut ke promosi. Salah satu ujung tombak pemasaran adalah promosi. Berbagai media promosi bisa digunakan untuk meningkatkan pemasaran dari produk budidaya tanaman pangan. Media yang bisa digunakan untuk memasarkan produk tentu disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah kita buat. Oke, lanjut ke tahap promosi. Jadi ada beberapa tahap promosi. Yang pertama, tahap pertama dimulai dengan yang kecil. Misalkan contohnya, misalkan kita mempunyai budidaya tanaman lidah buaya, maka kita mengenalkan kepada teman-teman terdekat terlebih dahulu, teman sekolah, tetangga, sekitar komplek, atau teman bermain. Berilah sedikit tes produk agar mereka bisa mencicipi produk buatan kita atau supaya mereka tertarik untuk membeli. Bila produk mulai bisa diterima dan banyak penggemarnya, mulailah merambah pasar baru dengan menitipkannya di warung, di toko, atau di kantin sekolah. Kemudian manfaatkanlah teknologi internet dan social network seperti Facebook, Twitter sebagai sarana penjualan yang lain. Perbanyaklah teman dan follower untuk memperluas pemasaran. Bisa juga dengan membuat blog gratis atau website yang berbayar dengan relatif terjangkau harganya. Gunakanlah penjualan yang kreatif yang hanya sedikit orang yang menjalaninya. Sebagai contoh, misalkan memanfaatkan munculnya fenomena pasar kaget. Di hampir setiap kota di Indonesia itu biasanya ada Car Free Day. Nah, momen-momen ini yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan penjualan kita. Oke, lanjut ke evaluasi hasil budidaya tanaman. Setelah kita menanam, kemudian kita menjual, yang tahap terakhir yang harus dimiliki adalah kita harus bisa mengevaluasi hasil dari budidaya tanaman pangan yang kita lakukan. Evaluasi adalah kegiatan yang penting karena evaluasi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian suatu pekerjaan baik dari sisi teknis, sosial, ekonomi maupun dari sisi keuangan, mentalitas diri dari pengelola usaha. Oke, tujuan evaluasi.
menilai apakah realisasi kegiatan usaha tani yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana kegiatan usaha tani. Dari hasil penilaian ini, maka kita bisa mengetahui potensi usaha dan kemajuan usaha yang kita lakukan. Kemudian bisa juga untuk berupaya mencari penyebab dari adanya ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi kegiatan usaha. Kemudian merumuskan atau memutuskan tindakan untuk solusinya agar realisasi kegiatan sesuai dengan rencana yang sekaligus sebagai pengembangan kegiatan yang lebih menguntungkan usaha. Nah, untuk evaluasi kegiatan meliputi aspek teknis, misalkan pemilihan benihnya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan hasilnya, kemudian pemilihan pengolahan lahannya, pengolahan lahan yang tepat, apakah sesuai dengan hasilnya, kemudian cara persemaian, kemudian cara penanaman dan cara pemeliharaan tanaman. Kemudian yang kedua dari aspek ekonomi, ya, apakah harga yang kita jual itu menguntungkan untuk kita atau justru merugikan, ya. Kemudian aspek sosial, apakah sebermanfaat apa dengan adanya kita melakukan usaha budidaya tanaman pangan itu. Kemudian dan yang terakhir adalah analisa usaha tani. Oke, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe bagi yang belum. Terima kasih.